1079. Dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida SS MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi antropologi kebijakan. Awal-awal kita dari pengantar dulu ya. Pengantar antropologi kebijakan merupakan cabang dari antropologi yang memfokuskan kajian pada proses, dinamika, dan dampak kebijakan yang diterapkan masyarakat. Disiplin ini melihat kebijakan bukan hanya sebagai dokumen resmi, tetapi sebagai fenomena budaya yang membentuk dan mempengaruhi oleh praktik-praktik sosial, nilai-nilai, serta kekuasaan di berbagai level masyarakat. Pengertian antropologi kebijakan adalah pendekatan untuk memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, dipraktikkan, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan politik. Hal ini mencakup penelitian terhadap bagaimana kebijakan dibentuk oleh budaya politik setempat. Kedua, bagaimana aktor yang terlibat kebijakan pemerintah, lembaga internasional, dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dan bagaimana kebijakan mempengaruhi komunitas lokal, khususnya kelompok-kelompok marginal. Perspektif antropologi terhadap kebijakan. Antropolog memandang kebijakan sebagai bagian dari konstruksi sosial. Mereka menekankan aspek kultural dan normatif, bagaimana norma budaya mempengaruhi pembuatan kebijakan. Aktor dan kekuasaan, bagaimana kelompok dominan menggunakan kebijakan untuk mengontrol sumber daya, status, atau hak-hak sosial. Dan praktik dan implementasikan kebijakan, bagaimana kebijakan diadaptasi, dipraktikkan oleh masyarakat, seringkali berbeda dimaksudkan. Ya, di sini dengan yang disampaikan Mbak Dwi pada kelas waktu itu ya, tentang kebijakan BPJS itu sebenarnya ada positif dan negatifnya. Kebijakan ini langkah yang positif bagi pemerintah untuk mengelola kebijakan ini. Mungkin dengan orang-orang yang di lapangannya mungkin kurang apa ya, bisa dibilang ya, kurang bagus lah untuk menggenggam pula mengemban tugas ini ya, karena banyak protes dari masyarakat yang kecil-kecil ya, khususnya orang-orang tua yang ingin mengobati anaknya yang bisa dibilang penyakitnya ringan, yang menggunakan biaya yang rendah. Itu mungkin para praktek-praktek di luar sana memang menganggap itu enteng, tapi untuk yang masyarakat yang punya penyakit yang mengeluarkan banyak biaya, BPJS sangat membantu sekali. Walaupun dengan banyaknya isu-isu negatif ya, tapi ini sangat positif sekali. Selanjutnya, peran antropolog dalam kebijakan. Antropolog memiliki peran penting dalam kebijakan dengan, ya betul ya kata ini pula kata yang saya tulis sih. Peran antropolog menganalisis dampak sosial dari kebijakan terhadap masyarakat lokal dan mengidentifikasi kerentanan sosial. Mereka meneliti dampak kebijakan terhadap kelompok marginal seperti komunitas adat, minoritas, atau kelompok ekonomi lemah. Menyediakan rekomendasi berbasis riset untuk memperbaiki
mengimplementasikan kebijakan yang lebih sensitif terhadap konteks sosial mereka. Ya, seperti yang Mbak Dwi bicarakan dalam Mbak Dwi melakukan riset waktu itu yang mengenai masyarakat di suatu pulau yang kebijakannya miss ya, dengan memberikan alat pancing, padahal di masyarakat sekitar itu mencari ikan tidak dengan alat pancing tapi dengan pukat atau jaring-jaring gitulah untuk mengambil ikan dengan banyak ya. Contoh studi antropologi kebijakan pembangunan, kebijakan agraria dan kesehatan publik. Bagaimana kebijakan kesehatan global seperti kampanye vaksinasi diterima atau ditolak oleh komunitas lokal karena faktor budaya dan kepercayaan. Sempat marak ya pas waktu-waktu COVID kemarin. Kesimpulannya, antropologi kebijakan menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dibentuk oleh masyarakat dan budaya. Dengan pendekatan ini, pembuatan kebijakan bisa lebih memahami dampak sosial yang kompleks dari keputusan mereka, terutama terhadap kelompok yang rentan. Oke, terima kasih.